Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Herliani dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bimbingan kelompok. Nah, apa sih bimbingan kelompok itu? Kita akan bahas satu persatu. Pertama, pengertian bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 2 sampai 10 peserta didik atau konseling agar mereka mampu melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, dan pengembangan keterampilan-keterampilan hidup yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu tujuan dari bimbingan kelompok. Nah, menurut Prayitno, tujuan dari bimbingan kelompok ini ada 8. Yang pertama, mampu berbicara di depan orang banyak. Yang kedua, mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, perasaan, dan lain sebagainya kepada banyak orang. Yang ketiga, belajar menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap pendapat yang dikemukakannya. Yang kelima yaitu mampu mengendalikan diri dan menahan emosi. Yang keenam, dapat bertenggang rasa. Yang ketujuh, menjadi akrab satu dengan yang lainnya. Yang kedelapan, membahas topik atau masalah umum yang dirasakan atau menjadi kepentingan bersama. Kemudian ada tahapan-tahapan dalam bimbingan kelompok. Nah, dalam tahapan bimbingan kelompok ini ada 3, yaitu yang pertama ada prabimbingan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga pasca bimbingan. Yang pertama prabimbingan. Nah, dalam prabimbingan ini seperti halnya menyusun laporan bimbingan kelompok, terus juga ada membentuk kelompok. Nah, selanjutnya itu pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan ini ada yang namanya pembukaan, terus juga ada transisi, inti, dan terakhir penutup. Nah, dalam pembukaan ini misalnya perkenalan antar sesama anggota kelompok, kemudian penjelasan tentang tujuan dan manfaat diadakannya bimbingan kelompok ini. Kemudian ada transisi. Nah, transisi ini seperti halnya ice breaking atau permainan. Kemudian ada inti. Nah, di sini di mana dalam inti ini anggota kelompok mengungkapkan topik masing-masing, kemudian ditentukan. Berjalannya diskusi itu juga merupakan sebuah dari inti bimbingan kelompok ini. Selanjutnya yaitu penutup. Nah, penutup ini seperti halnya kesimpulan, menyimpulkan dari pembahasan sebelumnya. Terus juga penyampaian pesan dan kesan antar kelompok dan pemimpin kelompok. Nah, selanjutnya yaitu ada pasca bimbingan. Nah, dalam pasca bimbingan ini di mana menyusun laporan hasil bimbingan kelompok ini, evaluasi yang telah dicapai juga, terus kemudian menentukan tindak lanjut dari proses bimbingan kelompok ini. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada teknik-teknik dalam bimbingan kelompok. Nah, teknik dalam bimbingan kelompok ini ada 7. Yang pertama yaitu diskusi kelompok, yang kedua ada bermain peran atau role playing, yang ketiga ada homeroom, yang keempat ada pemberian informasi atau expository, yang kelima yaitu ada pemecahan masalah atau problem solving, yang keenam ada permainan simulasi atau simulation games, dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu ada karya wisata. Nah, selanjutnya yaitu ada komponen-komponen dalam bimbingan kelompok. Dalam bimbingan kelompok ini ada 3 komponen. Yang pertama yaitu ada pemimpin kelompok. Nah, di mana pemimpin kelompok ini merupakan seorang konselor yang sudah terlatih dan berwenang untuk menyelenggarakan proses bimbingan kelompok ini. Kemudian ada yang kedua yaitu anggota kelompok. Nah, jika tidak ada anggota kelompok, maka tidak akan ada yang namanya kelompok. Selanjutnya yaitu dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok ini merupakan suatu kelompok yang teratur dari 2 individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis secara jelas antara anggota kelompok yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada pendekatan-pendekatan dalam bimbingan kelompok. Nah, dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa pendekatan. Di antaranya yaitu ada pendekatan client center, ada pendekatan behavior, ada pendekatan humanistik, ada pendekatan terapi realitas, dan ada pendekatan kognitif. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.